warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita kembali dipertemukan dengan majelis ilmu yang mulia, sebuah majelis yang seorang akan dibacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan diajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sebuah majelis yang orang-orang yang mendatanginya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia bahkan nanti di surga. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis qudsi, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-27. Hadis tentang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2566. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bijalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ainal mutahabbuna bijalali, di manakah orang-orang yang dulu mereka saling mencintai karena keagunganku. Al-yauma udhilluhum fi dhilli, pada hari ini aku akan memberikan naungan kepada mereka. Yauma la dhilla illa dhilli, pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naunganku. Hadis yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah merupakan hadis yang mulia, yang utama, karena cinta yang tidak kasat mata itu terkadang bisa menjerumuskan seorang ke dalam neraka, dan terkadang dengan cinta pula seorang bisa diangkat tinggi derajatnya ke surga. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, dia mengatakan, ya Rasulullah, matas sa'ah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan kiranya kiamat itu terjadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma a'datta lisa'ah, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Kata dia, tidak ada wahai Rasulullah, kecuali hanya kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam spontan mengatakan, fa innaka ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Apa kata Anas bin Malik, seorang sahabat yang 10 tahun mendampingi Nabi SAW ketika di Madinah. Seorang Anas kecil yang usianya 10 tahun mendampingi Nabi selama 10 tahun pula. Beliau mengatakan, fama farihna farrahan ba'dal islami illa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'aman ahbabta fa ahabbullaha wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim, rawahul Bukhari. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada satu kegembiraan bagi kami para sahabat setelah kami merasakan sejuknya berada di bawah naungan agama Islam, kecuali setelah kami mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka maman ahbabta, engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai. Maka kata Anas bin Malik,
fa ahabbullaha wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar. Aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Kenapa aku mencintai mereka? Fa arju an akuna ma'ahum. Karena aku berharap bisa bersama-sama dengan mereka di surga. Wa illam a'mal bi a'malihim. Meskipun amalan kami tidak setingkat dengan amalan mereka. Lihat bagaimana mahabbah, cinta bisa mengangkat derajat seorang tinggi di surga. Yang meninggikan derajatnya bukan karena amalan dia, tapi karena manajemen hatinya. Dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sehingga para ulama-ulama akidah, mereka merinci tentang mahabbah terbagi tiga. Mahabbah, kecintaan tidak tampak secara kasat mata, tapi dia bisa meninggikan derajat seseorang dan bisa menjatuhkan derajat seseorang. Para ulama kita membagi mahabbah dalam tiga pembagian. Yang pertama adalah mahabbah wajibah, kecintaan yang wajib. Apa itu mahabbah wajibah? Mahabbah wajibah adalah kecintaan seorang muslim dan muslimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apapun yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan dia meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas seluruh kecintaan-kecintaan yang ada. Ini kecintaan yang wajib. Sampai-sampai Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari seluruh yang ada kecuali diriku sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak wahai Umar, engkau harus mencintai aku di atas semuanya termasuk dirimu sendiri. Maka beliau pun mengatakan, kalau begitu wahai Rasulullah, aku mencintai engkau di atas seluruh kecintaanku kepada yang lain termasuk kepada diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru benar kecintaanmu. Ini adalah mahabbah wajibah. Seorang wajib mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah kisah tentang Sa'ad bin Ar-Rabi yang beliau terbunuh di perang Uhud tahun 3 Hijriah dengan puluhan luka. Dia adalah penduduk Ansar. Maka sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya di medan Uhud, yang sekitar 60-70-an sahabat terbunuh di medan Uhud itu, bahkan ada pekuburan Uhud di lereng gunung itu, maka beliau mengucapkan ucapan yang sangat indah yang dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Beliau mengatakan, fa akhbir qaumaka wallahi la uzru lahum in kutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wahidun minhum hayyun. Kata Sa'ad bin Ar-Rabi radhiyallahu ta'ala anhu, sampaikanlah pesanku kepada kaumku orang-orang Ansar, seandainya di perang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terbunuh di perang Uhud ini, dan ada satu orang yang bisa pulang ke Madinah dengan selamat, maka orang seperti ini tidak punya udzur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya cintanya dia dengan nyawanya ditukarkan dengan nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah dia terbunuh, yang penting Rasulullah masih hidup bisa pulang ke Madinah. Menunjukkan harus adanya mahabbah wajibah. Dia wajib mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah mahabbah tabi'iyah mubahah, yaitu kecintaan yang mubah, yang diperbolehkan. Misalnya kecintaan seorang kepada anaknya, kecintaan suami kepada istrinya, murid kepada gurunya, saudara dengan saudaranya, dan yang lainnya. Maka ini diperbolehkan secara tabiat selama tidak menyamai kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada unsur ketundukan di dalamnya. Lalu mahabbah yang ketiga adalah mahabbah syirkiyah, kecintaan yang syirik, yaitu kecintaan yang tabiat, kecintaan yang ada pada diri seseorang
tapi kecintaannya mengalahkan atau menyamai minimal dengan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, dan di dalam cinta itu ada unsur ketundukan. Ingat, ini hanya cinta. Jadi ketika ada orang yang lebih mencintai sesuatu di atas kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia jatuh kepada mahabbah syirkiyah, kecintaan yang syirik. Bahkan mahabbah syirkiyah adalah salah satu dari 4 syirkul akbar, dari syirik besar. Hanya masalah cinta, tapi seorang bisa terangkat derajatnya tinggi di surga dengan cinta, dan seorang bisa terperosok jatuh ke dalam neraka gara-gara masalah cinta. Dan kita akan membahas di sini seorang yang mencintai orang lain, dan ini adalah tabiat, maka tidak hanya diperbolehkan dalam Islam, tapi akan mendapatkan keutamaan yang besar. Semoga dengan belajar di hadis yang ke-27 ini, Allah berikan rasa cinta di antara kita semuanya, hati kita disatukan di atas kebenaran dan kebaikan, dan kita mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan pada hari kiamat kelak. Ada beberapa faidah yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia ini. Ada 2 faidah tapi cukup panjang karena hadisnya ringkas. Yang pertama adalah anjuran untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama di hadis yang ke-27 ini adalah anjuran untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Anjuran saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama ini terambil dari potongan hadis, innallaha yaqulu yaumal qiyamah. Allah berfirman pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali. Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku? Saling mencintai karena Allah adalah seorang muslim dan muslimah, dia mencintai orang lain, muslim yang lainnya atau muslimah yang lainnya, dengan tujuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai saudaranya bukan karena tujuan duniawi, tapi cinta itu muncul karena keimanan dan ingin saling ta'awun dalam kebaikan. Cinta yang tidak ada tendensi unsur keuntungan duniawi. Enggak ada, sebenarnya tidak ada. Tapi dia cinta dengan saudaranya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hum qaumun tahabbu biruhillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha. Mereka lah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena hubungan kerabat. Jadi kalau saling antara kerabat itu saling mencintai karena memang ada hubungan nasab. Ini orang lain, bukan kerabat. Kemudian wala amwalin yata'atawnaha, dan mereka tidak ada keuntungan dunia yang ingin mereka dapatkan. Kembali lagi bahwa dikatakan cinta karena Allah karena cintaan itu ingin mendapatkan ridha Allah, ingin dalam ketaatan kepada Allah, tidak ada unsur duniawi. Jadi berbeda kiranya kalau ada produsen mencintai customernya karena dia sering beli barang yang menguntungkan, maka ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena unsur duniawi. Ada seorang yang dia membuka misalnya dagangan, ada yang banyak pembeli, dia senang dengan pembelinya, bukan itu yang dimaksud. Tapi pure murni ini karena Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang ada pada dirinya menjadikan kita mencintainya. Meskipun dulu bisa jadi orang itu adalah musuh bebuyutannya ketika dia masih sekolah ya, masih ini. Jadi lihat apa kata Hindun ketika berbaiat kepada Nabi SAW di tahun 8 Hijriah ketika Fathu Makkah. Setelah selesai baiat antara Hindun dengan Nabi SAW, maka Hindun mengatakan, wahai Rasulullah SAW, dulu tidak ada orang yang paling aku benci kecuali engkau. Karena engkau yang telah membunuh anak-anakku, keluargaku, gara-gara perang yang engkau adakan. Dan hari ini tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali engkau. Jadi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dulu menjadi orang yang dibenci sebelum dia mengenal Islam yang mulia ini.
Orang yang saling mencintai karena Allah, maka kecintaan tersebut akan terbawa sampai di akhirat. Sedangkan orang-orang yang saling mencintai karena kepentingan dunia, maka cinta itu berhenti di dunia. Bahkan bisa jadi orang yang dulu dicintai di dunia menjadi musuh pada hari kiamat, karena kecintaan yang bukan dibangun di atas ketaatan, kecintaan yang tidak dibangun di atas ridha Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang teman-teman akrab yang dulu mengajaknya makan bareng, ngobrol bareng, dicintai dulu, ditinggalkan orang tuanya demi temannya. Lihat bagaimana mereka pada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum bi ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari kiamat, mereka antara satu dengan yang lainnya aduwwun, akan menjadi musuh. Gara-gara punya teman ini, aku dulu tidak sholat, aku dulu melakukan kemaksiatan dan semisalnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mereka membangun pertemanannya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan kita kumpul di tempat ini, ikhwah? Ana bukan saudara antum, antum bukan kerabat ana, kita dulu tidak kenal. Tapi kecintaan dengan majelis ilmulah yang menjadikan kita bertemu di tempat yang mulia ini. Kita jauh safa dari Jember ke sini untuk bertemu dengan antum, untuk belajar ilmu agama karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak ada tendensi itu, maka kita tidak akan bertemu. Kita orang lain. Tapi semoga cinta yang menjadikan kita duduk bersama di majelis ilmu ini termasuk kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab seorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawwirina fiyya wal mutabadhilina fiyya." Kecintaanku wajib aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk siapa? Lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang saling mencintai dan kecintaannya karena aku. Nanti kita bahas bagaimana kategori orang yang dikatakan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cintanya karena tendensi akhirat. Kemudian wal mutajalisina fiyya, yang mereka itu bermajelis, duduk karena aku. Duduknya dia bukan karena ingin tujuan dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutazawwirina fiyya, dia saling mengunjungi karena aku. Wal mutabadzilina fiyya, dan mereka saling berkorban jiwa dan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ketika seorang itu mencintai saudaranya, maka Allah katakan wajabat mahabbati, dia wajib mendapatkan kecintaan dariku. Kalaulah ada seorang pegawai yang dia dicintai oleh pimpinannya, oleh ownernya, maka dia akan beruntung. Kenaikan karirnya cepat, gajinya cepat meningkat, dia beruntung karena dia bisa mengambil hati pemiliknya. Kalaulah ada seorang anak, dia dicintai oleh orang tuanya dan saudaranya banyak, maka dia akan beruntung. Dia akan banyak mendapatkan sanjungan, hadiah dari orang tuanya. Bagaimana kiranya kalau ada seorang hamba yang Allah wajib mencintainya, dia pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hamba yang beruntung. Dia dicintai oleh Rabb yang telah menciptakannya. Dia dicintai oleh Rabb yang memudahkan semua urusan-urusannya. Dia ditunggu kehadirannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu cara mendapatkannya adalah kita harus mencintai orang-orang yang hendaknya dicintai oleh kaum muslimin itu, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah makhluk yang ada di bumi, rahmatilah makhluk yang ada di bumi, niscaya engkau akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Ketika kalian saling mencintai karena Allah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Apa sih maksudnya kalau Allah sudah mencintai seorang hamba itu? Kata para ulama kita, Allah akan melimpahkan rahmat kepada hamba itu, yang dengan rahmat itulah menjadikan dia masuk ke dalam surga. Allah akan meridhoinya, dan Allah akan menghendakinya, membimbingnya kepada jalan-jalan kebaikan. Ketika seorang dicintai oleh Allah, maka tidaklah dia memandang, tidaklah dia memegang, tidaklah dia berbuat dan berjalan kecuali semuanya adalah kebaikan, karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, "Anna ahadan la ya'malu khairan illa bi taufiqillah wala syarran illa bi hudlani." Tidaklah ada seorang hamba yang melakukan satu amalan kebaikan kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Allah merahmatinya, Allah memberikan taufik untuknya. Wala syarran illa bihudlani. Tidaklah ada seorang yang tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan kecuali dia ditelantarkan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengharapkan dia jadi orang baik. Allah tidak menginginkan dia mendapatkan taufik sehingga dia pun berkelimang dalam dosa dan keburukan. Dosa yang buruk dalam pandangan fitrah manusia menjadi indah untuknya karena dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis saling mencintai karena Allah. Kemudian pelajaran yang kedua adalah keutamaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua ini terambil dari potongan hadis yang kedua, yang terakhir, "Al-yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli." Pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, aku akan memberikan naunganku, aku akan berikan mereka, aku akan menaungi mereka di bawah naunganku. Yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Seorang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan naungan untuk dia pada hari kiamat ketika di mahsyar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain dan juga masih dalam redaksi hadis qudsi, Allah berfirman, "Al-mutahabbuna bijalali." Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Fi dhilli arsy yauma la dhilla illa dhilli. Mereka akan mendapatkan naungan arsy-Ku yang sangat besar, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Kita tahu pada hari kiamat kelak manusia akan dikumpulkan di mahsyar. Ketika ditiupkan tiupan kebangkitan, maka manusia akan bangkit dari kuburannya masing-masing menuju ke mahsyar, sebuah tempat yang sangat luas, yang tidak ada bagian yang tinggi menjulang dan tidak ada bagian yang dalam menjurang. Berkumpullah seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia terakhir yang Allah ciptakan nanti pada mendekati hari kiamat. Semuanya berkumpul di sana dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi tidak beralas kaki dan belum dihitan. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan matahari sedekat 1 mil. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamigdari milin." Allah dekatkan, Allah kembali ciptakan matahari setelah dihancurkan dengan tragedi besar hari kiamat. Allah kembali ciptakan matahari dan didekatkan sedekat 1 mil. Dalam kondisi manusia tidak berbusana. Kita bisa bayangkan sekarang saja matahari yang jutaan kilometer, jutaan ribu kilometer itu, kita merasakan panas sih. Jam 12 siang kita masih punya pakaian, ada angin yang bertiup. Kita merasakan panas yang luar biasa di siang hari. Bagaimana kiranya ketika matahari dekatkan dan manusia tidak berpakaian, kalaulah itu bukan hari kiamat, niscaya seluruh manusia akan terbakar dengan panasnya matahari. Akan tapi tidak ada kematian kecuali kematian yang pertama.
maka manusia akan tersiksa dengan panas yang luar biasa. Sebagaimana Nabi SAW menggambarkan tentang keringat manusia pada hari itu, dan manusia tidak minum, tidak ada air saat itu, sedangkan keringat terus bercucuran. Kata Nabi SAW, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari berdirinya manusia di hadapan Rabb semesta alam. Pada hari itu tidak ada manusia yang tidak hadir di mahsyar, semuanya harus hadir. Baik di kalangan para nabi, para rasul, orang solih, bahkan orang yang terburuk harus hadir di majlis itu, di padang mahsyar itu. Manusia menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk menyidang mereka, untuk menghisap mereka. Dan Allah tidak datang dalam waktu yang lama sekali. 25.000 tahun mereka berdiri di sana. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala datang untuk memberikan hisab kepada manusia, dan malaikat itu bersaf-saf rapi menyambut kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak berani berbicara saat itu. Karena ini sidang yang sangat penting, sidang istimewa untuk seluruh manusia. Sidang penentuan apakah seorang itu layak masuk ke dalam surga ataukah dia terperosok ke dalam neraka. Sehingga disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ketika datang Rabbmu saat itu, maka malaikat bersaf-saf dengan rapi. Tidak ada yang berani bicara saat itu, karena ini adalah sidang resmi dari Rabb semesta alam. Maka kata Nabi, yaqumu ahaduhum fi rashihi ila ansafi udunai. Ketika menunggu 25.000 tahun lamanya itu, ada orang yang keringatnya sudah sampai di telinganya. Dia hampir tenggelam dengan keringatnya. Bahkan ketika itu ada orang-orang yang sudah tenggelam dengan keringatnya. Tergantung amalannya ketika di dunia. Lalu bagaimana orang yang dulu saling mencintai ketika di dunia? Maka mereka akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini di siang yang panas, kita merasakan kesejukan karena kita berada di bawah atap. Ada AC yang mendinginkan ruangan kita. Dan pada hari kiamat tidak ada seperti itu. Yang ada adalah terik yang luar biasa, sehingga orang lagi tidak lagi memikirkan orang lain. Dia fokus bagaimana dia bisa selamat saat itu. Maka berbeda dengan orang yang dulu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan naungan, kesejukan. Dia tidak merasakan teriknya matahari ketika di mahsyar. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan di sana tidak ada satupun tumbuhan, tidak ada satupun pepohonan. Yang ada adalah arsy Allah Subhanahu wa taala saja. Dan tidak semua orang boleh berteduh di bawah arsy Allah, tidak semuanya. Hanya orang-orang dengan kriteria tertentu saja. Siapa mereka? Wa dzakara minha, dan Nabi menyebutkan salah satunya, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yaitu 2 orang yang mereka ini saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul bersatu karena Allah, dan kalaulah mereka berpisah, mereka pun berpisah karena Allah. Kalaulah seorang terpaksa harus leave dari grup, keluar dari grup, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena grup ini sudah bukan lagi dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Grup ini isinya adalah ghibah, namimah, adu domba. Kita keluar dari situ. Keluarnya kita bukan karena suka atau tidak suka, tapi karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang kita cari. Kalaulah majelis itu majelis kebaikan, kita bertahan di situ. Tapi ketika perkumpulan itu sudah berisi dosa dan keburukan, maka kita pamit untuk keluar. Kata Nabi, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsi naungan pada hari kiamat? Naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat melindungi hamba dari terik matahari, sehingga ketika yang lainnya panas berkeringat, dia tidak merasakan. Antum coba bayangkan ketika siang hari berada di tengah teduh, apalagi teduhnya pepohonan ya, Masya Allah. Ada udara, ada oksigen yang segar, rasanya nikmat luar biasa. Itu di dunia, bagaimana kiranya ketika di mahsyar, di saat orang-orang sedang tersiksa dengan panas yang luar biasa, dan space yang terbatas ini diberikan untuk kita, insya Allah yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak merasakan, seorang tidak merasakan
teriknya matahari yang membakar. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan mendapatkan mimbar dari cahaya saat mereka berada di mahsyar. Yang mana ketika itu makhluk yang lain, manusia yang lainnya sedang panik, mereka berdesak-desakan, mereka tersiksa dengan hawa panas. Orang-orang ini mendapatkan mimbar kehormatan di tengah-tengah manusia sibuk dengan urusan mereka di mahsyar. Sampai-sampai mimbar itu yang didapatkan oleh orang-orang yang saling mencintai itu diinginkan oleh para nabi, oleh para syuhada. Mereka ingin mendapatkan mimbar yang mulia, mimbar kehormatan itu. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mutahabbuna fi jalali." Orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku, lahum manabiru min nurin. Mereka mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang berkilau, yang indah luar biasa. Yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Yang para nabi, para syuhada itu ghibtah, ingin mendapatkan mimbar itu juga. Artinya ini sebuah kemuliaan. Nabi saja ingin mendapatkan itu. Dan itu hanya didapatkan bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ghibtah ya? Disebutkan di sini yaghbituhum, yang mereka ini mengharapkan ghibtah kepada mimbar itu. Ghibtah adalah keinginan untuk mendapatkan nikmat yang didapatkan oleh orang lain tanpa menginginkan hilangnya nikmat itu dari orang yang mendapatkannya. Itu namanya ghibtah. Beda dengan hasad ya. Hasad, iri, dengki beda. Kalau iri dengki, seorang itu pengen mendapatkan yang didapatkan oleh orang lain dan ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut. Jadi misalnya ada tetangga, dia iri dengan tetangga yang lainnya. Dia pengen mendapatkan rumah bagus, mobil bagus seperti tetangganya. Dan di waktu yang sama dia tidak pengen punya saingan. Dia pengen rumah tetangganya hancur, mobilnya kecelakaan. Itu namanya hasad, iri, dengki. Ghibtah bukan. Ghibtah dia ingin mendapatkan seperti yang didapatkan tangga, dan tetangga tetap mendapatkan yang didapatkannya. Itu ghibtah. Tayyib. Apa maksudnya? Para nabi dan syuhada itu ingin mendapatkan mimbar tadi. Kita tahu ya, nabi, syuhada itu orang-orang yang mulia begitu. Apa maksudnya? Kita tahu bahwasannya para nabi dan syuhada itu punya derajat yang sangat tinggi dibandingkan manusia-manusia yang lain. Termasuk orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, "Inna ahlal jannati yatara'auna ahlal ghuraf min fawqihim kama tatara'auna al-kawkaba durriyin ghabira fi ufukin minal masyriqi awil maghrib." Sesungguhnya para penghuni surga, mereka akan melihat penghuni gedung yang berada di atas mereka. Dan mereka melihat ya, orang-orang yang berada di tingkatnya lebih tinggi itu seperti bintang gemerlapan yang ada di ufuk. Jadi misalnya seorang ini berada di surga 25, melihat yang lebih atas. Maka ketika melihat mereka itu, mereka tuh kayak bintang ke bintang, indah sekali, jauh jarak mereka. Maka litafaduli ma bainahum, untuk memuliakan di antara mereka. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tilkal manazilul anbiya la yablugha ghairuhum." Bukankah itu levelnya para nabi yang tidak bisa berada di surga tinggi itu kecuali mereka, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Qala bala. Iya, itulah tingkatannya para nabi. Walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya, rijalun amanu billahi wa sadaqul mursalin. Maka di sana juga ada, selain para nabi itu, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan para rasul. Jadi kembali lagi dalam pembahasan tadi, orang-orang yang mencintai karena Allah, mereka diberikan mimbar yang sampai nabi dan syuhada itu ingin mendapatkannya. Ini bukan berarti menunjukkan level orang yang mencintai nabi, orang yang saling mencintai karena Allah lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Bukan. Tadi kita sebutkan bahwa mereka mengakui bahwa surga yang tinggi, yang
dilihat seperti bintang gemintang gemerlapan, itu surganya para nabi. Tinggi jauh. Sampai Nabi mengatakan, "Bala, iya. Tapi di sana juga ada orang-orang yang beriman." Kita datangkan dalil ini, jangan sampai ada pikiran kalau orang yang saling mencintai karena Allah lebih utama daripada Nabi dan Rasul. Bukan itu maksudnya. Tapi orang yang saling mencintai karena Allah, dia mendapatkan sesuatu yang sesuatu itu pun ingin didapatkan oleh Nabi dan syuhada, yaitu mimbar dari cahaya. Dan itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya menunjukkan saling mencintai karena Allah adalah keutamaan yang luar biasa. Hanya bermodalkan manajemen hati. Kita cinta dengan fulan, kita cinta dengan fulan. Kecintaan ini harus lillahi ta'ala. Dan ini akan mengangkat derajat kita di surga. Bahkan kita akan mendapatkan naungan ketika di mahsyar dan akan mendapatkan mimbar dari cahaya yang nabi dan syuhada ingin mendapatkan mimbar kemuliaan tersebut. Sebelum kita pindah ke hadis yang ke-28, kita ulang dulu dua pelajaran penting dari hadis yang ke-27. Apa pelajaran yang pertama? Anjuran untuk saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah itu seperti apa? Kriterianya. Saling mencintai yang ada keuntungan duniawi. Bukan itu. Apa kriterianya? Seorang yang saling mencintai bukan karena ketaatan kepada Allah dan bukan tujuan duniawi. Jadi mulai sekarang kita tata nih. Kalau misalnya ada yang cinta karena dia customer loyal kita, dirubahlah. Kita cinta dengan dia karena dia saudara kita. Karena dia adalah muslim yang baik akhlaknya dan sebagainya. Adapun urusan bisnis itu nyusul. Gampang. Tapi kalau kecintaannya karena Allah, maka akan mendapatkan keutamaan yang besar. Baik, kemudian yang kedua, pelajarannya apa? Keutamaan saling mencintai karena Allah. Apa keutamaannya tadi? Mendapatkan naungan ketika di mahsyar, mendapatkan mimbar dari cahaya yang diinginkan oleh para nabi dan syuhada. Taib, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sebagaimana kita telah dipertemukan di taman-taman surga di dunia, di majelis ilmu yang mulia, semoga Allah mempertemukan kita semua di surga Firdaus al-A'la, surga Firdaus yang tertinggi. Baik, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-28. Hadis tentang menyambung hubungan kekerabatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Khalaqallahul khalqa falamma faragha minhu qamatir rahim fa akhadat bihaqqir rahman faqala lahu mah qalat hadha maqamul aidi bika minal qati'ati qala ala taradayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki qalat bala ya rabbi qala fadhaki qala Abu Hurairah iqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluknya. Setelah selesai Allah menciptakan para makhluknya, qamatir rahim, maka rahim pun bangkit berdiri. Fa akhadat bihaqqir rahman, kemudian rahim berpegangan di pinggang Allah Ar-Rahman. Faqala lahu, maka Allah pun berkata kepada rahim, mah, berhentilah. Maka rahim berkata, qala maqamul aidi biki minal qati'ah, ini adalah tempat memohon kepadamu dari orang-orang yang akan memutuskanku, kata rahim. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan kabar gembira untuk rahim, ala tardaina an asila man wasalaki, apakah engkau tidak ridho aku akan menyambung orang yang menyambungmu, wa an aqta'a man qata'aki, dan aku akan memutus orang yang memutuskanmu. Qalat bala ya rabbi, kata rahim, iya, aku ridho dengan keutamaan itu wahai Rabbku. Qala fadzaki, kalau begitu itu untukmu.
Kata Abu Hurairah, jika kalian mau maka bacalah firman Allah, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian berpaling jika kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan akan memutuskan hubungan silaturahmi. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 4830. Lafaz ini milik Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2554. Dan dalam hadis ini kita perlu penjelasan. Karena apa yang dimaksud dengan akhadat bihaqwir rahman, bagaimana rahim bisa berpegangan di pinggang ar-Rahman, dan apa maksudnya memutuskan silaturahmi yang Allah akan putuskan. Sehingga ini salah satu motif kami dulu kenapa memilih hadis qudsi sebagai kajian, sebagai proyek, second project ya. Karena hadis-hadis qudsi beberapa redaksinya butuh penjelasan tambahan yang tidak dengan mudah dipahami oleh seseorang. Taib, ada beberapa pelajaran yang bisa kita keluarkan sekaligus syarah dari hadis yang mulia ini. Ada 4 pelajaran. Yang pertama adalah menunjukkan tingginya kedudukan rahim. Menunjukkan tingginya kedudukan rahim. Menunjukkan tingginya kedudukan rahim. Kalau yang belum punya buku ahsan dicatat ya. Karena fawaid ini mahal gitu loh. Faidah-faidah ini mahal sekali. Dan ketika antum tahu faidahnya, antum bisa mengamalkan. Kecuali yang sudah ngeprint buku dari syarah yang jilid 3 ya. Semoga kita bisa pindah ke jilid 4 baru dapat 2 hadis ya. Ada 10 juga dan tidak kalah menariknya insyaallah. Hadis-hadisnya sangat bagus masyaallah. Taib, pelajaran yang pertama ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah terambil dari bagian awal hadis, khalaqallahul khalqa falamma faragha minhu qamatir rahim fa akhadat bihaqqir rahman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, selesai dalam proses penciptaannya, maka berdirilah rahim dan berpegangan di pinggang Ar-Rahman. Rahim itu berawal dari kata Ar-Rahman. Tadi bagi kita di kajian tafsir sudah membahas tentang Ar-Rahman. Kenapa surat itu dinamakan Ar-Rahman? Karena itu salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman adalah nama Allah yang diingkari oleh orang musyrik. Ar-Rahman dikatakan Ar-Rahman karena di surat itu berisi banyak kenikmatan-kenikmatan untuk manusia. Surat itu terdiri dari 78 ayat, 31-nya itu pertanyaan nikmat yang didustakan. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman yang Maha Pengasih untuk para hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi yang lainnya, Anar-Rahman wa hiyar Rahim. Akulah Ar-Rahman kata Allah dan ini Ar-Rahim. Ini adalah Rahim. Syaqaqtu laha isman minal ismi. Aku ambilkan namanya itu dari namaku Ar-Rahman. Yang kita tahu seorang hamba tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ar-Rahman itu pecahan katanya, jadi salah satunya adalah Ar-Rahim. Salah satunya jadi Ar-Rahim. Itu diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Apa itu rahim? Rahim adalah kekerabatan, hubungan nasab yang disatukan oleh rahim seorang ibu, sehingga saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Hubungan inilah yang disebut dengan rahim. Kita itu kan semuanya pasti dilahirkan oleh seorang ibu, dan kita dulu berada di rahim ibu kita. Nah, semua orang yang terlahir melalui rahim, jadi keluar dari rahimnya fulana, dari fulana dan sebagainya. Hubungan rahim ini loh yang dimaksudkan dengan ya rahim itu. Jadi hubungan kekerabatan adalah hubungan rahim. Adat hubungan antara rahim satu dengan rahim-rahim yang lainnya. Sehingga silaturahmi adalah menyambung hubungan rahim. Bahasa mudahnya hubungan kekerabatan. Ada jalur kerabat dengan dia. Karena kita dulu sempat atau pernah keluar dari salah satu rahim ibu di antara kita. Taib. Kemudian apa yang dimaksud dengan hikwu? Tadi pinggang ya kalau secara bahasa.
Kan tadi kan rahim itu bangkit, kemudian berpegangan ila hakwir rahman tadi, di pinggangnya ar-Rahman. Al-hikwu secara bahasa artinya tempat ikatan sarung. Jadi tempat ikat sarung supaya nggak turun. Nah, posisi tekukan itu antara perut dengan pinggang, nah, pokoknya tempat sarung nyangkut lah ya. Itu namanya hikwu di situ. Ya pinggang, bahasa mudanya gitu, pinggang. Secara bahasa al-hikwu adalah tempat ikatan sarung. Dalam tradisi bangsa Arab, kalimat mereka itu kalau ingin mendapatkan perlindungan dari ancaman, maka mereka akan mengatakan, kami akan mempertahankannya dari bahaya yang mengancamnya, sebagaimana kami mempertahankan tempat ikatan sarung kami. Jadi bangsa Arab kan sangat menjaga nasab ya. Jadi kalau sudah masalah yang genting, itu akan dipertahankan hal itu, sesuatu itu. Sampai mereka membuat ibarat perumpamaan, aku akan pertahankan dia, akan tolong dia sebagaimana aku menjaga tempatnya sarung itu, yaitu di pinggang itu. Orang kalau sudah mintanya sampai megang sarung itu benar-benar minta tolong gitu. Jadi kalau tolong saya megang sarung ya, itu jadi ini benar-benar butuh bantuan gitu loh. Intinya itu adalah majazi, begitu ya. Majazi yang menunjukkan keutamaan rahim sampai dia bisa memegang hakwir rahman tadi, pinggang Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Jadi kalau nggak sembarangan kan nggak berani begitu ya. Itu sampai tinggi sampai bisa memegang hakwir rahman, yaitu tempat, kalau secara bahasa adalah tempat ikatan sarung ya. Bagaimana? Kita nggak boleh tanya bagaimananya. Kita yakini Rasulullah mengatakan ila hakwir rahman, selesai. Yang jelas itu adalah kinayah menunjukkan mulianya rahim, sampai bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai bisa berpegangan kepada hakwir rahman atau pinggang Allah ar-Rahman. Baik, itu pelajaran pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, rahim memohon untuk tidak diputuskan. Rahim memohon untuk tidak diputuskan. Rahim memohon untuk tidak diputuskan. Tadi kita sudah membahas bahwa rahim itu mulia, dia berpegangan di pinggang ar-Rahman dan minta dengan sangat kepada Allah. Apa permintaannya? Qalat hada maqamul aidi bika minal qati'ah. Disinilah tempat makhluk yang minta perlindungan supaya dia tidak diputuskan nantinya. Jadi benar-benar rahim itu meminta agar dia tidak diputuskan. Rahim benar-benar butuh untuk disambung dan merasa tersakiti kalau dia sampai diputuskan. Kalau kita tanya lagi supaya tidak lupa, apa sih rahim itu? Rahim itu apa tadi? Nasab yang disatukan oleh rahim seorang ibu, gitu. Kekerabatan lah ya. Kekerabatan yang itu namanya rahim gitu ya, namanya rahim. Intinya rahim ini sangat minta kepada Allah agar tolong jangan diputuskan. Begitu, sampai dia seperti itulah permintaannya. Pelajaran yang ketiga adalah larangan untuk memutuskan hubungan kekerabatan. Larangan untuk memutuskan hubungan kekerabatan. Larangan untuk memutuskan hubungan kekerabatan. Disebutkan dalam hadis tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rahim yang sedang minta pertolongan untuk tidak diputuskan. Allah mengatakan, ala tardayna, apakah engkau tidak ridha wahai rahim, an asila man wasalaki, aku akan menyambung orang yang menyambungmu, wa an aqta'a man qata'aki, aku akan putuskan orang yang memutuskanmu. Kata rahim, bala ya Rabbi, tentu wahai Rabbku. Maka Allah mengatakan, fadhaki, itu adalah untukmu. Taib, apa yang dimaksudkan Allah akan menyambung orang yang menyambung rahim atau silah itu kan artinya nyambung ya. Silaturahim artinya menyambung rahim gitu loh. Kalau bahasa terjemahnya menyambung hubungan kekerabatan. Tapi silaturahmi itu sudah satu hubungan itu, satu ikatan. Taib, apa yang dimaksud dengan Allah akan menyambung orang yang menyambung rahim
Dan Allah akan putuskan orang yang memutuskan rahim, hubungan rahim. Yang dimaksud dengan Allah akan menyambung orang yang menyambung hubungan kekerabatan silaturahim adalah Allah akan bersikap lembut. Allah akan merahmatinya, akan mencintai orang itu. Hamba itu akan dirahmati oleh Allah, diperlakukan baik oleh Allah kalau dia menyambung hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Sedangkan yang dimaksud Allah akan putuskan, orang yang memutuskan silaturahim adalah Allah tidak memberikan rahmat kepada orang itu. Dan ini menunjukkan keutamaan orang yang menyambung hubungan kekerabatan dan menunjukkan dosa besar bagi orang yang memutuskan silaturahim. Karena Allah tidak merahmatinya. Kita tahu rahmat adalah salah satu atau bahkan satu-satunya cara mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang memutuskan silaturahim tidak Allah rahmati. Menyambung hubungan silaturahim ini ada yang ada hubungan dengan mahram hukumnya wajib. Sedangkan dengan kerabat yang lainnya selain yang ada hubungan mahram, maka hukumnya adalah sunnah. Jadi kerabat kita kan sangat banyak ya. Itu semuanya, itu tingkatannya tidak sama. Yang masih ada hubungan mahram jadi apa ya? Haram untuk dinikahi ya. Itu beda dengan yang nggak ada hubungan mahram. Kan semua wanita ya, kalau kita laki-laki, semua yang ada hubungan kerabat itu mahram bagi kita kecuali sepupu. Sepupu kita. Sepupu itu siapa, Pak? Anaknya, saudaranya orang tua gitu ya. Orang tua kita punya saudara, kakak atau adik, dia punya anak. Nah, anaknya dengan kita kan sepupu nih. Ini bukan mahram. Maksudnya begini, kok. Menyambung yang mahram itu wajib, yang selain mahram sunnah. Semakin jauh semakin ringan gitu loh. Jadi tingkatannya beda. Semakin dekat semakin wajib untuk disambung, semakin jauh ya sunnah, bahkan mungkin mubah gitu. Supaya antum tahu nanti siapa yang perlu kita kunjungi ketika lebaran, mungkin ketika liburan. Oh ini mahram bagi kita, berarti wajib. Oh ini saudara jauh, oh aman. Kita nggak harus maksakan diri. Seperti itu supaya tahu. Dan di antara bagaimana bentuk nyambungnya? Nanti kan silaturahim kan menyambung. Bagaimana sih bentuknya? Bentuknya adalah di antaranya mengunjungi kerabat yang belum mengunjungi orang tua dan orang tua masih ada. Ingat, di antara bentuk silaturahim mengunjungi. Kalaulah rahim yang mahram itu wajib, kira-kira untuk orang tua hukumnya apa? Lebih wajib. Ini orang tua kita yang benar-benar rahim kita, apalagi ibu. Ini rahim kita loh. Yang mahram aja, paman masih mahram kan? Bibi ya, itu aja wajib loh. Artinya ketika diputuskan dosa gitu, apalagi orang tua, subhanallah. Kembali lagi bentuknya adalah mengunjungi kerabat. Yang kedua, menjenguk ketika sakit. Jadi ketika dapat kabar sakit, mungkin nggak bisa datang pas hari ya, jadwalkan kunjungan. Jenguk, karena ini wajib loh, bukan sunnah lagi. Wajib kalau itu mahram ya. Kalau yang sakit yang lain ya tadi sunnah saja, beda lagi. Taib, kemudian memenuhi undangan. Ketika saudara kita adakan acara walimah dan kita ditelepon, maka jadwalkan, karena ini urusannya rahim. Kita dilarang memutuskan hubungan silaturahim. Salah satu bentuknya adalah hadir di undangan dia, di undangan dan lain sebagainya. Banyak lagi bentuk-bentuk menyambung hubungan kekerabatan. Taib, orang yang menyambung hubungan kekerabatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mencintainya. Jadi ini salah satu amalan juga yang menjadikan seorang mendapatkan kecintaan dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Kecintaanku wajib bagi orang yang saling mencintai karena aku. Di hadis yang ke-27 tadi. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Kecintaanku wajib bagi orang yang saling mengunjungi karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Kecintaanku wajib bagi orang yang saling berkorban karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya. Dan kecintaanku wajib aku berikan kepada orang yang saling menyambung silaturahmi. Jadi ketika antum mengunjungi orang tua, saudara, itu antum dicintai oleh Allah yang menciptakan antum semuanya. Mendapatkan kecintaan Allah caranya begini. Diagendakan
kunjungan ke orang tua, ke saudara, ke paman. Ada agenda. Karena ini wajib, bukan hanya sunnah. Seorang yang menyambung hubungan kekerabatan, maka dia akan dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan usianya. Selain dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, ingat rizki tidak hanya uang, kesehatan rizki, istri yang baik rizki, tetangga yang soleh rizki, itu semuanya rizki. Dan orang yang ingin dilapangkan rizkinya, diluaskan rizkinya, yubsata itu secara bahasa dibentangkan, Pak. Yubsata lahu fi rizki, dibentangkan rizki terbuka sekali. Dimanapun dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, dibuka. Au yunsa lahu fi athari, atau dia ingin dipanjangkan usianya, falyasil rahimah. Hendaknya dia sambung hubungan kekerabatan. Dia kunjungi saudaranya, dia datangi undangan saudaranya, dia jenguk keluarganya yang sakit. Apa yang dimaksud dengan dipanjangkan usia ya? Kalau dibentangkannya rizki kan mudah lah ya. Rizki itu banyak, nggak cuma duit. Mungkin secara uang rekening kita berkurang, gara-gara beli tiket, gara-gara naik kendaraan, berkurang lah secara nominal. Tapi Masya Allah banyak faedah-faedah yang tidak kita bisa sebutkan. Istri menjadi baik, anak menjadi nurut, luar biasa. Intinya kalau masalah dibentangkannya rizki kita paham lah. Tapi apa maksudnya yunsa alau fi athari, dipanjangkan usianya? Secara sederhana para ulama-ulama syurah membaginya dalam dua penjelasan. Secara umum ya, ada banyak penjelasan sebenarnya, tapi secara umum ada dua. Dipanjangkan usia secara hakiki. Kalaulah ada orang yang divonis usianya itu berhenti di usia 50 tahun. 50 tahun dia meninggal. Dia meninggal di hari, tanggal, bulan seperti dia dulu dilahirkan. Persis 50 tahun. Itu hakiki. Kemudian karena dia sering mengunjungi saudaranya, kerabatnya, orang tuanya, maka dipanjangkan jadi 60 tahun, 70 tahun. Hakiki, benar-benar panjang. Dan itu Allah Maha Mampu. Allah yang menetapkan usia, Allah yang menambahnya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Intinya panjang secara hakiki, benar-benar panjang. Yang kedua adalah panjang secara majazi. Artinya usia tetap 50 tahun, tapi dia mendapatkan pahala yang seolah-olah pahala itu ditempuh di tambahan usianya. Jadi misalnya dia ditambahkan 20 tahun jadi 70 tahun, maka itu loh 70 tahun itu pahala silaturahmi. Jadi karena dia sering mengunjungi, seolah-olah kalau di total, ini kalau orang amalannya standar tanpa silaturahmi 70 tahun baru dapat. 20 tahun ya Afan, tambahannya itu loh. Jadi dia seolah-olah jadi 70 tahun meskipun hakikatnya hanya 50 tahun. Intinya silaturahmi itu sangat besar pahalanya. Besar sekali. Sampai-sampai disebutkan seolah-olah usianya dipanjangkan. Jadi kayak kita Lailatul Qadar ya. Jadi orang itu usianya tetap, tapi seolah dia mendapatkan tambahan usia 1000 tahun. 83 tahun dia beramal di malam itu, besar pahalanya. Sederhananya seperti itu, tentang panjangnya usia yang merupakan keutamaan bagi orang-orang yang rajin mengunjungi silaturahmi. Semoga satu hadis yang akan kita bacakan menjadikan kita sadar bahwa silaturahmi itu harus dijadwalkan. Seorang yang memutuskan silaturahmi, maka dampak pemutusan itu akan dirasakan sejak di dunia, sebelum dia mendapatkan siksaan yang sempurna di neraka. Kata Nabi SAW, "Ma min dzambin akhra an yu'ajjilallahu tabaraka wa ta'ala al-uqubata li sahibihi fid dunya, ma'a an yudakhiru lahu fil akhirah minal bagyi wa qati'atir rahimi." Kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang lebih layak untuk disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya di dunia, ma yudakhiru lahu fil akhirah, dan nanti sebelum dia mendapatkan siksaan yang penuh di akhirat. Jadi sudah dapat DP dia di dunia, siksaan yang awal. Apa itu dosanya? Minal baghi wa qati'atir rahimi, dari
kezaliman, al-baghyu, dan memutuskan silaturahmi. Kita coba lihat di kehidupan masyarakat kita. Kalau ada orang yang terkena masalah, larinya kemana? Ke saudaranya, ke orang tuanya, ke kerabatnya, ke keluarganya. Ada nggak nih yang punya link ke sana, yang bisa bantu, yang punya uang? Keluarganya yang mikirkan. Ini ada orang, dia dengan keluarganya nggak akrab. Dengan orang tuanya dimusuhi, dengan saudaranya dibenci, dengan kerabatnya banyak masalah. Dia susah di dunia, nggak ada yang nolong. Karena kalau yang deket saja nggak nolong, apalagi yang lain. Malah nggak nolong. Dia mendapatkan siksaan di dunia sebelum di neraka. Waliyadzubillah. Dan orang yang punya kebiasaan suka memutuskan hubungan silaturahmi diancam dengan tidak dimasukkan ke dalam surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kalaulah ada orang yang bermusuhan dengan tetangganya, ini jelek, ini buruk. Yang lebih buruk, dia bermusuhan dengan orang tuanya. Dia tidak akur dengan pamannya. Dia tidak akrab dengan saudaranya. Ini masalah besar. Karena ini harus disambung apapun alasannya. Sampai pun orang tua yang kufur, kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Baik, sebelum kita masuk pada faedah yang keempat, yang terakhir, kita coba ulang dulu ya 3 pelajaran yang sudah kita pelajari bersama dari hadis menyambung hubungan kekerabatan. Apa tadi yang pertama faedahnya? Menunjukkan tingginya kedudukan rahim ya, Masya Allah. Yang kedua, rahim memohon untuk tidak diputuskan. Yang ketiga, larangan untuk memutuskan hubungan kekerabatan. Tidak boleh seorang memutuskan hubungan kekerabatan. Jadi kadang kita perlu banyak mengalah kepada keluarga kita ya, daripada ribut ya sudah santai, tenang. Meskipun ya masalah itu masalah-masalah yang kadang tidak bisa ditolerir ya kadang-kadang ya. Tapi kita perlu mengalah untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Yang terakhir para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang keempat, menyambung hubungan kekerabatan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Menyambung hubungan kekerabatan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Menyambung hubungan kekerabatan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita sampaikan dari awal sampai hampir akhir ini adalah keutamaan mencintai karena Allah, keutamaan menyambung hubungan kekerabatan. Itu semuanya bukan mubah, tapi itu perintah. Kita harus menjalankan, kita harus mengamalkan, karena itu perintah dari Rabb semesta alam. Disebutkan di akhir hadis tadi, qala Abu Hurairah, kalaulah Abu Hurairah mengatakan iqra'u in syi'tum, kalau engkau mau maka bacalah firman Allah dalam surat Muhammad ayat ke-22, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah jika kalian itu berpaling ya, tidak mau mengikuti perintah Allah, maka kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan kalian akan memutuskan silaturahmi. Artinya ketika seorang itu tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan membuat kerusakan, melakukan kesyirikan dan kemaksiatan, dan salah satunya dia akan memutuskan silaturahmi. Dan melakukan atau menyambung silaturahmi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang kalau ditinggalkan tadi diancam dengan berbagai dosa, bahkan siksaan yang Allah segerakan ketika di dunia. Yang jelas bahwa menyambung silaturahmi itu bukan anjuran ya. Artinya bukan sesuatu yang kalau mau disambung, bukan, itu kewajiban. Kewajiban diagendakan setahun sekali. Andai kata tidak, maka ketika dapat info saudara akan nikah, dijadwalkan gitu. Kita lihat, oh ini mahram kita, oh ini ponaan kita dan misalnya, maka kita agendakan untuk bisa menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka. Tapi ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, 2 hadis yang semoga bisa membuka wacana bagi kita semuanya agar kita semakin mencintai kaum muslimin dan semakin baik dengan keluarga kita dengan menyambung hubungan silaturahim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Iya, silakan, tafadhal.